Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, atau bahkan selamat malam kami sampaikan kepada Pak Fitra Ramadansyah selaku dosen KPA dan juga para asisten. Nah, kami dari kelompok D3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai review artikel dan juga bahan diskusi yang telah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang pertama kita akan bahas review artikel dulu ya. Untuk review artikel ini, kami mengangkat sebuah artikel yang berjudul Isolasi Senyawa Piperin dari Merica Hitam atau Pipernigrum L sebagai bahan standar praktikum di Laboratorium Biologi Farmasi FMIPA UII. Lanjut, untuk anggota kelompok D3 ada 7 orang. Ada Binti, Nasrul, Delvi, Tasya, Takwarara, Indah, dan juga Ulan Milati. Berikut NIM dari kami. Oke, pada review artikel kali ini kita akan membahas 4 subtopik yang paling penting. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Oke, di sini langsung aja masuk ke bab pendahuluan. Jadi, untuk lada atau yang disebut juga merica atau Pipernigrum L berasal dari famili Piperaceae. Pada umumnya, lada hitam atau black pepper dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, sama halnya dengan lada putih. Nah, senyawa piperin merupakan senyawa identitas yang paling banyak terkandung di dalam buah lada serta memiliki beragam khasiat untuk pengobatan. Maka perlu dipisahkan secara selektif melalui penyaringan atau ekstraksi. Kandungan utama dari buah lada hitam adalah piperin. Nah, metode ekstraksi yang dipilih adalah sohlet, karena senyawa piperin memiliki sifat yang stabil terhadap panas. Titik didih yang dimiliki piperin sebesar 127 derajat Celcius. Sohletasi adalah ekstraksi yang menggunakan pelarut selalu baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi secara kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan. Dalam penelitian ini, pelarut yang digunakan yaitu etanol 95% karena etanol dan piperin memiliki tingkat kepolaran yang sama, sehingga piperin mudah tertarik dan larut. FTIR merupakan salah satu instrumen yang menggunakan prinsip spektroskopi. Spektroskopi adalah spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektrumnya. Spektroskopi inframerah berguna untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya sangat kompleks yang terdiri dari banyak puncak. Selain itu, masing-masing kelompok fungsional menyerap sinar inframerah pada frekuensi yang unik. Selanjutnya, metodologi penelitian. Lokasi penelitiannya di Laboratorium Biologi Farmasi FMIPA UII. Bahan dan alat bahannya yang digunakan antara lain merica sebagai sampel atau bahan utama, serbuk Pipernigrum sebagai standar, etanol 95% sebagai pelarut, KOH etanolik 10% sebagai pengendap, silika gel GF254 dan serbuk silika gel 60 sebagai fase diam, benzen dan etil asetat sebagai fase gerak, dan anisaldehida asam sulfat. Alat yang digunakan yaitu perangkat penyari soklet dengan volume ekstraktor 100 ml, kompor dengan penengas air atau heating mantle, batang pengaduk, cawan porselen, corong, kertas haring, TLC scanner, chamber KLT, gelas beker 100 ml, rotary evaporator, timbangan, pipa kapiler, chamber, labu ukur 10 ml, 100 ml, dan 1000 ml, serta mikrosiring. Selanjutnya, preparasi sampel. Merica hitam dicuci bersih, kemudian dikeringkan di dalam kabinet drying dengan suhu 40 derajat Celcius. Setelah kering, dilakukan penyerbukan dengan alat penyerbuk Milner. Serbuk ini digunakan untuk bahan penelitian. Selanjutnya, ekstraksi serbuk merica hitam. Sebanyak 20 gram serbuk buah merica hitam dimasukkan ke dalam kantung kertas haring, diletakkan di dalam alat penyari soklet. Kemudian tambahkan dulu batu didih di dalam labu alas bulat sebelum dirangkaikan dengan alat soklet. Etanol 96% ditambahkan ke dalam alat soklet minimal cukup untuk 2 kali sirkulasi. Lakukan penyarian selama 1-2 jam dengan kecepatan 6-8 sirkulasi per jam. Dinginkan dan pisahkan sari dari bagian yang tidak larut melalui kertas haring. Sisihkan sari jernih yang didapat sebanyak 3 ml dalam flakon dan tutup. Sisanya diuapkan menggunakan rotary evaporator sampai didapatkan ekstrak kental. Isolasi piperin dengan metode rekristalisasi.
10 mili KOH etanolik 10% ditambahkan pada ekstrak kental. Kemudian dilakukan pengadukan hingga timbul endapan. Sari dari bagian yang tak larut dipisahkan melalui glass wool. Kristal diperoleh dari proses pendiaman sari jernih di dalam lemari pendingin selama 1 malam. Lalu, identifikasi isolat piperin menggunakan TLC densitometer. Pertama, totalkan sampel isolat yang diperoleh pada plat KLT silika gel 60 GF254, ukuran plat 3 x 10 cm. Lalu totalkan pula standar piperin di samping totalan sampel. Lakukan eluasi menggunakan fase gerak benzen etil asetat 2:1 dalam bejana KLT yang sudah dijenuhkan. Setelah tereluasi, keringkan dan baca pada TLC scanner densitometer. Terakhir, lakukan analisis kromatogram isolat dan standar piperin yang diperoleh dan dibandingkan karakterisasi keduanya. Lanjut, kita akan bahas mengenai hasil dan pembahasan. Untuk poin pertama, kita akan bahas hasil terlebih dahulu. Oke, berdasarkan hasil pengujian dan pengukuran pada penelitian dengan plat yang disinari lampu UV 254 nanometer ini didapatkan profil KLT atau nilai RF yang sama antara standar dan sampel atau isolatnya, yaitu 0,77. Warna bercak sampel dan standar berwarna ungu. Adapun profil kromatogram dan panjang gelombang maksimal di antara keduanya yang dibaca menggunakan TLC scanner juga mempresentasikan hasil yang sama, yaitu 338 nanometer. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan isolat senyawa piperin dari merica hitam atau Pipernigrum L, dapat dilakukan proses ekstraksi yang dilanjutkan dengan isolasi dengan cara rekristalisasi. Adapun data spektrum FTIR yang didapatkan pada gugus fungsi yang dimiliki oleh isolat piperin sama dengan gugus fungsi yang dimiliki standar piperin. Jadi berdasarkan pengujian dengan TLC scanner dan juga FTIR yang menunjukkan bahwa isolat piperin mempunyai sifat yang sama dengan standar piperin. Kemudian yang pertama, uji KLT senyawa piperin ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa piperin dari ekstrak etanol merica hitam dan membandingkan kualitas hasil isolat piperin dari merica hitam Pipernigrum L dengan standar piperin dengan cara kromatografi lapis tipis yang dibaca dengan TLC scanner. Dengan cara ekstrak dari merica hitam yang telah diperoleh diidentifikasi dengan cara yang sederhana, yaitu menggunakan kromatogram lapis tipis yang disinari di bawah lampu UV 254 nanometer. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh bahwa RF standar sebesar 0,77, sedangkan RF sampel sebesar 0,77, sedangkan warna bercak noda pada sampel dengan standar sama, warnanya ungu. Hal ini menunjukkan ekstrak merica hitam mengandung senyawa piperin karena RF sampel standar sama. Selain itu juga warna noda pada sampel standar sama, warnanya ungu di bawah lampu UV 254 nanometer. Yang kedua, ada isolasi piperin dengan rekristalisasi bertujuan untuk mendapatkan piperin dari ekstrak, yaitu mencari merica hitam dengan etanol 95% yang kemudian dipisahkan dengan senyawa renin dan menambahkan KOH etanolik. Dan KOH etanolik ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa piperin dalam bentuk garamnya. Lalu filtratnya disaring, didiamkan dalam lemari pendingin untuk mendapatkan kristal piperin. Identifikasi isolat piperin dengan TLC itu ada uji kualitas isolat piperin dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis. KLT yang digunakan terbuat dari silika gel dengan ukuran 3 x 10 cm GF254. Selanjutnya membuat larutan pembanding dan membuat larutan sampel. Jadi membuat larutan pembanding itu menimbang serbuk piperin dilarutkan dalam etanol menggunakan mikropipet, terus ditotalkan sebanyak 5 mikroliter menggunakan mikrosaring ke dalam plat KLT. Kemudian dielusi dengan fase gara N-hextan banding etil asetat 4:1, dielusi sampai tanda batas. Hasil KLT dimasukkan dalam TLC scanner, dibaca menggunakan panjang gelombang maksimal piperin 338 nanometer. Membuat larutan sampelnya itu, jadi berdasarkan penelitian ini nilai RF isolat dengan standar piperin mempunyai nilai yang sama, maka senyawa tersebut memiliki karakteristik yang sama
Sedangkan berdasarkan data spektrum FTIR didapatkan bahwa gugus fungsi yang memiliki isolat piperin sama dengan gugus fungsi yang dimiliki standar piperin. Untuk selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, bisa disimpulkan bahwa untuk mendapatkan isolat senyawa piperin dari merica hitam, Piper nigrum, dapat dilakukan proses ekstraksi yang dilanjutkan dengan isolasi dengan metode rekristalisasi. Identifikasi isolat piperin dapat juga dilakukan dengan beberapa metode, seperti metode TLC scanner dan FTIR. Kemudian, bahwa data spektrum FTIR yang didapatkan berdasarkan gambar di atas pada struktur fungsi yang dimiliki oleh isolat piperin sama dengan gugus fungsi yang dimiliki oleh standar piperin. Jadi, berdasarkan pengujian dengan TLC scanner dan FTIR yang menunjukkan bahwa isolat piperin mempunyai sifat yang sama dengan standar piperin. Kemudian di sini, adapun kita setelah berdiskusi mendapatkan hasil bahwa yang pertama, kenapa sih alasan penerapan metode soklektasi dan dapatkah piperin ini diekstrak dengan metode lain dan apa kelebihan ataupun kekurangannya? Nah, alasan kita memilih soklektasi ini sebagai metode ekstraksi piperin, yang mana di sini keunggulan dan kesesuaiannya ini ternyata sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan diekstraksi. Nah, keunggulan ini juga yang mana dengan metode soklektasi ini dia tidak memerlukan volume pelarut yang besar. Yang mana jika dibandingkan dengan metode maserasi, dia akan menghasilkan rendemen yang lebih besar. Kemudian metode soklektasi ini juga sangat efektif untuk senyawa yang termolabil. Yang mana di sini juga hasil yang didapatkan ini lebih baik dengan sirkulasi tersiklus hingga jenuh metabolitnya sekundernya. Yang mana metode soklektasi ini sendiri juga sangat sesuai untuk penelitian dan pengujian skala laboratorium, namun di sini tidak cocok atau tidak sesuai untuk skala industrial. Kemudian di sini selain metode soklektasi ini juga bisa menggunakan metode perkolasi bertingkat, yang mana di sini tujuannya sama seperti soklektasi. Namun di sini kekurangannya jika perkolasi bertingkat ini lebih cocok untuk skala industri, yang mana kalau kita butuhkan di sini untuk skala laboratorium. Kemudian di sini kekurangannya ada hitungan untuk mengganti pelarut ketika sudah jenuh, yang mana di sini juga metode perkolasi bertingkat ini juga menggunakan cairan penyaringnya lebih banyak. Namun di sini kelebihannya dia tidak terjadi kejenuhan dan pengaliran peningkatan difusi. Untuk yang kedua yaitu tujuan menggunakan bahan asam dan basa dalam proses isolasi senyawa piperin. Penambahan KOH etanolik ini bertujuan untuk memperoleh senyawa piperin dari ekstrak tersebut, di mana di dalam ekstrak tersebut terdapat komponen lain yang menyebabkan piperin bereaksi menjadi asam piperat. Dan karena dalam ekstrak tersebut masih ada zat pengotor, jadi tujuan penambahan KOH etanolik ini bertujuan untuk mengisolasi senyawa piperin dalam bentuk garamnya, agar filtratnya dapat disaring dan didiamkan dalam lemari pendingin untuk mendapatkan kristal piperin. Yang ketiga adalah tujuan menggunakan etanol dingin dalam pencucian isolat, kemudian menjelaskan reaksi piperin dengan reaksi Dagendorf. Etanol dingin digunakan untuk mendegradasi zat atau senyawa pengotor untuk memperoleh kristal piperin. Nah, sifat mudah menguap dari pelarut tersebut memudahkan pengerjaan penyarian berdasarkan perbedaan titik didih senyawa yang ingin disari dan pelarutnya. Kemudian penyemprotan reaksi Dagendorf ini tujuannya untuk mengidentifikasi senyawa alkaloid dengan reaksi pewarnaan atau penampakan bercak. Jadi nitrogen membentuk ikatan kovalen koordinat dengan K+ yang merupakan ion logam sehingga terbentuk endapan coklat muda sampai kuning. Reaksi lain yang dapat digunakan adalah Mayer yang menghasilkan endapan warna putih dan Wagner yang menghasilkan endapan atau bercak warna merah kecoklatan. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan identitas sampel berdasarkan hasil pembacaan spektroskopi IR, kemudian identifikasi piperin yang dilakukan dengan metode lain, adakah? Ya, jika dapat disebutkan alat informasi yang dapat diberikan, yaitu identitas piperin hasil IR spektroskopi yang terlampir diidentifikasi berdasarkan gugus fungsinya. Ya.
Jadi studi kualitatif membandingkan keberadaan senyawa piperin berdasarkan gugus fungsinya pada sampel dan standar. Senyawa sampel dinyatakan identik dengan senyawa standar apabila informasi gugus fungsinya identik atau sama. Nah, dalam penelitian kali ini dapat dinyatakan belum identik ya, karena jika hanya dengan memperhatikan perbedaan jumlah atom atau unsur O, di mana pada standar senyawa piperin hanya terdapat 3 unsur O, sedangkan pada senyawa sampel terdapat gugus fungsi OH. Selain itu, identifikasi piperin dapat dikerjakan menggunakan metode LC-MS. Dilakukan dengan alat liquid chromatography tandem mass spectrometry. Sekaligus untuk keperluan studi kualitatif, yaitu penetapan kadar. Ya. Jadi ada kuanti, ada kuali. Kemudian informasi yang dapat diberikan berupa berat molekul, BM, diekspresikan dengan luas area. Oke teman-teman, terima kasih. Itu tadi ya presentasi dari kelompok D3. Semoga bermanfaat dan dapat diterima sebagai ilmunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.